Oke, Bu Katarina, selamat pagi. Di rumah lagi nih, Pagi Pak gimana Anton. ceritanya? Iya, ini saya sudah 5 minggu di rumah aja, Ya, benar-benar di rumah. Gimana Pak Surabaya, Anton? ya baik. Surabaya di PSBB-nya mulai kapan ya? Rencananya berlaku mulai Selasa besok ya, 28 kalau nggak salah. Tahu kenapa saya bilang aduh, aduh, ini Jakarta sudah 5 minggu, lalu Surabaya baru mulai gitu ya. Telat, mestinya Iya, bareng-bareng 5 minggu yang lalu, tapi nggak apa-apa. Yang menarik adalah bahwa pada periode seperti sekarang terjadi perubahan gitu ya. Satu, saya bersyukur bahwa apa yang saya lakukan dalam 5 tahun terakhir ini mempersiapkan sebenarnya work from home, karena saya melihat bahwa di luar negeri bisa work from home, kenapa Indonesia nggak bisa work from home? Jadi mulai dari 5 tahun yang lalu, semua teknologi, semua sistem, semua aplikasi kita bikin semua melalui satu sistem namanya cloud ya, memorinya ada, servernya ada di cloud, sehingga kita bisa kerja di mana aja. Nah, pada waktu 15 atau 16 Maret yang lalu, begitu ada instruksi work from home, uh, saya siap, ya staff-staff saya juga siap. Kita langsung tutup tanggal itu juga, besoknya langsung tutup. Banyak travel-travel besar malahan nggak siap. Kenapa? Karena mereka membuat sistemnya itu tidak seperti, tidak siap untuk work from home. Jadi mereka masih tetap ada, mungkin ada yang masuk sampai 50% masih masuk ke kantor karena semua file dan lain sebagainya ada di kantor. Nah, bayangkan mereka tidak melakukan online. Nah, kira-kira Bu Katarina pada waktu udah berapa lama work from home? saya sudah ibaratnya sudah stop itu waktu Pak Anton info tanggal 14 itu kan saya barusan ini udah beneran, ini serius, ini Jakarta KLB, Solo KLB. Sebelumnya itu saya masih santai-santai aja karena grup juga masih jalan, yang domestik, memang yang internasional udah nggak ada. Jadi waktu itu saya mikir wah, ini kayaknya serius nih kalau Pak Anton udah ngomong kayak gini. Udah saya mulai siap-siap, tapi anak-anak masih masuk selama 1 minggu. Cuman udah Oh, masuknya udah satu aja, nggak bergerombol, nggak banyak. Jadi satu satu hari satu gitu kan. Terus kemudian setelah 1 minggu dari tanggal 14-an itu, uh, saya mikir, waduh, ini Jakarta juga masih stop kayak gini, ya udah diliburkan aja. Saya liburkan sampai akhir April. Saya pikir setelah itu 2 minggu sudah lewat selesai, udah beres, bisa kerja lagi. Ternyata saya lihat kok, kayaknya kok kondisinya nggak semakin membaik ya. Wah, saya mikir ini gimana, tapi saya nggak bisa tutup terus kan, karena kalau kami tutup, nanti takutnya customer, sub agent, mereka akan mikir, nah ini kenapa Enva kok tutup gitu kan, padahal ada tiket yang mungkin mau di reschedule, mau di cancel dan sebagainya. Ini saya bilang, yuk kita cari cara supaya anak-anak bisa work from home, jadi nggak usah masuk lagi. Jadi per 1 April itu sampai sekarang itu semuanya work from home seperti itu. oke. Tapi kami tetap buka, kami Iya, tetap iya, buka. iya, iya, iya. Harus buka. Nah, saya mungkin pengen Ibu Katarina memperkenalkan dulu. Banyak teman-teman mungkin yang belum kenal atau sudah kenal. Yang saya kenal itu adalah, eh, Bu Katarina adalah bukan berasal dari bisnisnya diturunkan dari orang tua gitu ya. Lalu bukan juga berdasarkan orang yang hobi, kayak saya dari udah lama dari kecil pengennya hobi jalan-jalan makanya buka travel gitu ya. Lalu bukan juga yang kerja di travel lalu buka sendiri gitu ya, kerjanya mungkin 10-20 tahun di travel lalu kerja, buka sendiri, bukan juga seperti ini. Monggo silakan Bu Katarina cerita sedikit tentang latar belakangnya. Oke, saya mau koreksi koreksi sedikit Pak. Kalau soal jalan-jalannya itu saya dari bayi udah jalan-jalan Pak, udah naik pesawat dari bayi. Dan itu kayaknya membuat saya itu suka banget jalan-jalan. Jadi kenapa kesini walaupun nggak ada latar belakang jalan-jalan itu. Jadi jalan-jalannya itu sama, suka. Tapi saya latar belakang bukan dari bisnis travel. Jadi saya latar belakang pendidikan, psikologi, dan pendidikan. Jadi saya guru. Saya dulu guru, saya ngajar di sekolah, saya juga ngajar di kursus karena saya juga guru bahasa Mandarin, ya kan. Uh, tapi kemudian pada saat punya anak gitu kan harus harus memutuskan ini masih tetap mau ngajar
ngajarin anaknya orang atau ngajarin anaknya sendiri, terus harus mengerjakan banyak hal-hal lain yang tidak bisa ternyata disambi sambil ngajar. Akhirnya saya stop. Nah, waktu stop di rumah itu berpikirlah mau ngerjakan ini, ngerjakan itu dan sebagainya. Tapi akhirnya saya mikir ini harus ada sesuatu yang bisa saya kerjakan di rumah tanpa mengganggu aktivitas lain dan bisa mendapatkan penghasilan mungkin bulanan atau harian atau bagaimana. Pokoknya intinya seperti itu. Sampai sekitar tahun 2010 awal itu saya menemukan ada yang menawarkan jadi sub agent. Tapi waktu itu sub agentnya lebih ke arah tiket pesawat ya. Waktu itu tiket pesawat sudah online. Saya sudah nggak zamanin yang katanya teman-teman yang senior itu nulis yang namanya blanko tiket dan sebagainya. Itu saya nggak nyamanin. Tapi saya pernah waktu kecil banget, orang tua saya waktu ngajak saya kemana-mana juga tiketnya seperti itu. Bayangkan, pernah kita, kan orang tua saya di Samarinda nih ceritanya. Jadi pernah tuh kayak ketinggalan gitu loh tiketnya atau gimana. Padahal Samarinda itu kan nggak ada bandara. Dari Balikpapan ke Samarinda itu perjalanan sudah hampir 3 jam ya kan. Terus kalau tiket ketinggalan tuh rasanya seperti apa gitu kan. Nah tapi saya benar-benar pada saat udah jalan kan nggak pernah ngerasain seperti itu. Jadi start dari 2010 saya udah mulai jalan sendiri, saya sendiri sama dibantu suami. Kemudian kok semakin rame, dibantu sama satu staff. Terus sampai dengan 9 akhirnya. 2012 akhirnya bisa 2011-an mulai sewa kantor dan sebagainya. 2012 mulai nyicil dan sekarang punya kantor sendiri. Kira-kira seperti itu. Luar biasa. Nah, ini secara struktur Bu Katarina termasuk adalah generasi baru ya dalam dunia travel. Walaupun udah tadi 10 tahunan ya. Nah, kalau dilihat adalah karena tidak pernah merasakan bagaimana susahnya nulis tiket, lalu salah gitu ya. Waduh, itu problem. Nulis harga tiketnya salah, itu juga problem. Nggak boleh dihapus dan lain sebagainya. Tadi kami masih mengalami bandaranya di Balikpapan, tiketnya masih di Samarinda gitu ya. Kalau sekarang kan ketinggalan nggak apa-apa, nggak pakai tiket kok gitu ya. Nah, yang menarik adalah bahwa karena dari awal strukturnya adalah online, sehingga sebenarnya memungkinkan EMFA Surabaya ini untuk bisa dalam tanda petik melayani konsumennya tanpa perlu orang datang. Apakah memang walaupun sudah online dalam 3 tahun terakhir ini orang-orang masih suka datang secara fisik gitu? Kalau di tempat kami tuh bisa dibilang dari awal tuh jarang banget yang datang secara fisik. Mungkin untuk yang pertama kali aja, misalnya pertama kali dikenalkan, masih belum kenal gitu ya, datang secara fisik, ketemu, ngobrol, tapi selanjutnya kita dulu itu operationnya itu by YM, Yahoo Messenger, sama email, ya kan? Terus kemudian sudah ada yang namanya BBM, sempat ke BBM juga. Kemudian sekarang kebanyakan pakai WhatsApp. Oke, nah memang itu. jadi jarang saya bisa salah datang satu alasan saya mengundang Bu Katarina untuk dalam live story saya pagi ini adalah saya mau memperlihatkan bahwa banyak travel yang lama lalu begitu terjadi perubahan seperti ini tidak siap. Nah, saya mau kasih lihat bahwa satu contoh seorang yang pendidikannya bukan di pariwisata, tapi memang pada waktu memulai bisnisnya sudah online. Sistemnya sudah online, sehingga pada waktu kayak sekarang kerja dari rumah pun dengan WA, orang masih tetap ke WA yang sama begitu kan. Dan ini tetap bisa dijalankan. Oke, ini menarik. Nah, saya mau loncat sedikit ke soal posisi yang sekarang kita tidak bahas. Karena apapun yang terjadi kita harus jalankan. Pemerintah mengatakan stop pesawat, ya kita harus stop. PSBB nggak boleh keluar, ya nggak boleh keluar gitu. Tetapi yang saya mau berdasarkan pengalaman atau berdasarkan persiapan, apa sih yang Bu Katarina akan persiapkan pada waktu nanti setelah selesai COVID-19 ini? Bisnisnya mau diapain? Apakah merasa ada perlu perubahan?
Karena cara cara perilaku jual beli menurut saya dan menurut teman-teman, dan kita sudah banyak berbicara sampai ketemu satu nama yang namanya diberi namanya new normal. Nanti kalau new normal, bisnisnya Enva Surabaya mau jadi seperti apa sih? Monggo silahkan. Oke, kalau saya sebetulnya memang dari dulu itu cita-citanya itu memang maunya kalau bisa semuanya bisa di remote, kalau bisa work from home aja. Karena kalau dulu memang pada saat nggak punya kantor kan memang worknya dari rumah memang ya. Awalnya saya work from home karena startnya juga dari gudang rumah ya kan. Tapi kemudian setelah punya kantor berarti kan worknya from office ya. Nah sekarang balik lagi work from home. Tetapi dengan seperti ini saya berpikir kalau adanya teknologi yang bisa menunjang, walaupun kita di mana saja, itu bisnis akan tetap jalan. Nah, saya pernah sharing sama Pak Anton, cita-cita saya itu sebetulnya sederhana. Saya kepinginnya itu kalau kerja itu cuma office hour. Dari jam 8 sampai jam 4 atau jam 9 sampai jam 5. Jujur, kalau teman-teman mungkin sekarang pada banyak yang stres ya, kok nggak bisa kerja dan sebagainya. Saya sekarang itu merasa salah satu dari cita-cita saya udah tercapai gitu kan. Cuman bedanya adalah yang saya harapkan adalah walaupun office hour-nya kerja, setelah office hour itu masih ada pemasukan. Nah, bedanya sekarang adalah semua pemasukan juga stop gitu kan. Tetapi saya melihat ini kita nggak ada salahnya kita persiapkan dari sekarang. Karena apa? Karena next itu bisnis pariwisata itu pasti akan jalan lagi. Walaupun kita kena pertama dan akan pulih terakhir, tapi kita akan pulih. Dan mungkin bisa lebih besar lagi. Karena apa? Alasan pertama orang sudah terlalu lama dikurung di rumah, ya kan? Kakinya bener yang seperti Pak Anton bilang, udah gatel banget kan? Kepinginnya jalan-jalan gitu kan. Dan lagi mungkin walaupun online itu yang berubah itu cuma hanya cara cara seseorang untuk menjalankan bisnisnya. Cara bagaimana kita jualannya, paket tour atau tiketnya, itu aja yang akan berubah menjadi online. Tetapi orang-orang tetap tidak bisa, istilahnya mereka cuma dikasih gambar-gambar, dikasih video, dikasih foto. Ini loh Jepang, ini loh Tokyo, ini loh Labuan Bajo, ini loh Raja Ampat. Mereka tuh nggak bisa cuma sekedar ngelihat foto. Mereka juga setelah lihat itu malah semakin kepingin untuk ke sana, ya kan? Jadi akhirnya gimana? Ya, kitalah yang akan datang untuk membantu mereka untuk ini menarik. Perjalanan jadi mereka. Memang seperti itu, work from home perlu alat, perlu tools. Online itu adalah tools, alatnya saja, alat bantu. Saya tadi menyinggung sedikit bahwa ada, bukan cuma sedikit, banyak teman-teman travel itu tidak siap untuk work from home. Kenapa? Karena merasa bahwa jam kantor, kalau bisnis itu ada jam kantornya gitu ya. Tetapi kalau saya melihat sekarang, jam kantor itu menjadikan sangat fleksibel. Jam kantor itu tidak ada lagi 8 to 5 gitu, nggak ada lagi. Masuk jam 8, jam 9, pulang jam 4 atau jam 5 atau jam 6, nggak ada lagi. Kenapa? Yang namanya bisnis itu sekarang muternya bisa setiap saat. Pernah nggak Bu Katarina misalnya diteleponin orang tamu telepon after office hour, jadi udah di rumah? Oh ya, sering sekali gitu. Maka bahkan kenapa dulu saya bukanya sampai jam setengah 11 malam, karena banyaknya ramenya itu after office hour. Karena apa namanya, orang-orang mungkin pada saat office hour mereka masing-masing sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing, ya kan? Juga nggak ada waktu mau booking tiket, lihat-lihat paket tour dan sebagainya. Jadi mungkin mereka dapat informasi mungkin pas office hour, tapi sempat bacanya after office hour. Jadi mereka menghubungi kita juga. Setuju. Jadi itu. Saya mau itu, sharing kepada teman-teman, saya mau menggarisbawahi bahwa work from home itu kita bisa lakukan, dan yang namanya bisnis itu bisa jalan, tapi harus ingat, harus ada alatnya. Jadi saya ketemu dengan beberapa teman travel besar yang punya staff itu sampai ratusan gitu ya. Saya tanya, kenapa masih masuk? Mereka bilang, iya karena semua file, semua sistem itu dikunci hanya bisa dibuka di kantor. Nah,
Security seperti itu bagus, saya tidak mengatakan bahwa itu tidak bagus, tentunya ada pertimbangannya. Tapi kalau tanya kepada saya memilih adalah security yang bisa dilakukan per orang berdasarkan ID, password masing-masing. Nah ini semua melalui satu sistem lagi ya, ada yang boleh, ada yang bisa booking tapi nggak bisa issued hanya orang-orang tertentu. Menurut saya ini adalah internal security yang harus dijalankan oleh masing-masing. Misalnya, kayak saya punya 150 staff. 150 staff tidak semua bisa issue tiket. Tentunya ada level-level tertentu yang hanya bisa booking saja, sehingga pada waktu transaksi booking, semua orang bisa melakukan. Tapi pada waktu issued, hanya orang tertentu yang memastikan bahwa misalnya, oke, transaksinya betul, dilakukan oleh siapa, uangnya bagaimana, pembayaran, dan lain sebagainya. Jadi, ini background sedikit bahwa buat Bu Katarina work from home adalah biasa saja karena memang sudah siap gitu ya, dan sudah merasa juga bahwa ini luar biasanya buka sampai setengah 11 malam gitu ya. Wah, luar biasa. Saya pernah buka 24 jam, tetapi itu pun awal itu adalah pertama kali saya mencoba work from home. Jadi semua yang kerja 24 jam itu adalah dari rumah. Kantor tetap buka biasanya jam 7 sudah buka. Jam 7 sudah buka karena kita punya franchisee cabang itu sampai ke Papua, di mana jam 7 itu sudah jam 9 gitu ya. Kalau jam 8 itu udah jam 10. Dan begitu juga kita buka sampai malam itu sampai jam 8 aja. Nah, kalau sistem tidak menunjang, tidak bisa. Sekarang saya mau loncat sedikit ke depan gitu ya. Menurut Bu Katarina, apa yang akan terjadi setelah new normal ini? Oke, kalau saya melihat mungkin seperti yang banyak orang bilang ya, untuk menumbuhkan suatu kebiasaan baru atau kita punya sesuatu yang baru itu 21 hari gitu kan. Itu kalau berturut-turut terbentuk akhirnya. Nah sekarang ini kan kita udah lebih nih dari 21 hari. Mungkin banyak orang juga sudah mulai terbiasa untuk dari rumah gitu. Memang akan nggak bisa kita bilang selamanya akan sama seperti ini. Karena ini kan kondisi, ini kan bukan kondisi yang biasa gitu kan. Orang-orang akan tetap ada yang kembali ke office dan sebagainya. Mungkin akan ada shifting, ada sebagian mereka yang tadinya mungkin semuanya hanya di kantor, sekarang juga mereka udah ngerti gitu, sebagian bisa di remote dari rumah dan sebagainya. Apalagi dengan adanya sistem. Yang saya sangat kagum sama Pak Anton ini selalu memikirkan jauh ke depan. Saya kenal Pak Anton nggak lama gitu kan. Saya benar-benar tahu ketemu orangnya baru 2018 awal. Kenapa? Karena dari sesuatu itu waktu saat itu saya mengalami suatu masalah, dan Pak Anton walaupun nggak kenal saya, itu Pak Anton bantu, membuat saya kepingin ketemu sama orang yang bantu saya gitu kan, walaupun nggak langsung gitu kan bantunya, kasih saran dan sebagainya, saya jalankan, ternyata itu berhasil. Jadi pada saat Pak Anton datang ke Surabaya 2018 bulan Maret itu saya ketemu, ternyata sejak itu saya baru kenal apa itu yang namanya charter flight dan sebagainya, dan saya coba jalan. Kemudian Pak Anton memperkenalkan sistem yang bisa booking, bisa cek, bisa issue dan sebagainya. Saya coba dan itu jalan, sangat membantu gitu kan. Akhirnya sejak ini pada saat Pak Anton menawarkan ada sistem baru dan sebagainya, saya menjadi semakin yakin ini. Ini kalau saya ikut itu berarti bisa membantu pekerjaan saya berikutnya. Karena apa? Saya tidak mampu untuk mengembangkan sistem itu sendiri. Uangnya nggak cukup, istilahnya ilmunya juga nggak cukup, ya kan? Saya bukan latar belakang dari bisnis travel, saya cuma ngikut ATM, amati, tiru, modifikasi dikit gitu loh, dengan cara saya gitu kan. Jadi kemudian dengan Pak Anton menawarkan ini, saya semakin semangat gitu. Pada tahun lalu, sekitar bulan November, Pak Anton meluncurkan lagi yang namanya reseller travel. Bayangkan ini sistemnya, sebetulnya sistem internal yang sudah dipakai sama TX Travel oleh Pak Anton selama bertahun-tahun, yang sudah di trial dan error, sudah diinvest begitu banyak uang, tiba-tiba kita boleh join dengan istilahnya dengan gampang gitu loh kalau menurut saya. Istilahnya membuat saya pikir, wah ini cita-cita saya semakin dekat ini ceritanya. Bisa-bisa nanti semuanya sudah nggak usah lagi, kantor itu udah nggak perlu lagi atau gimana gitu kan, atau cuma sekedar untuk tempat meeting, ketemu dan sebagainya, seperti itu. Ya, memang
Jadi mungkin saya mengulang sedikit bahwa reseller travel adalah satu sistem, satu komunitas yang mempunyai sistem. Ya. Jadi bukan cuma sistem online-nya saja. Dan saya mengembangkan di mana sesuatu yang mungkin ini yang pertama di Indonesia, yaitu bagaimana multi supplier. Jadi suppliernya bukan cuma dari TX Travel, ini adalah sistem internal TX Travel yang sudah dikembangkan selama 5 tahun dan terbukti sukses. Trial and error bisa dibayangkan gitu ya, bahwa ini tidak mudah melalui satu proses. Lalu saya melihat bahwa memperbesar atau satu memperbesar pasar, kedua adalah mempertahankan yang namanya bisnis travel dari gempuran OTA, itu satu-satunya jalan adalah semua travel harus bersatu. Ibarat satu batang lidi lawan nggak bisa, tapi kalau banyak batang lidinya ini bisa bermanfaat, bisa melakukan sesuatu. Nah, konsep itu saya terapkan. Memang awalnya tidak terlalu banyak. Dari 11 November itu sebelum launching sebenarnya tidak begitu banyak yang punya confidence bahwa ini Pak Anton tuh serius nggak gitu ya. Saya senang Bu Katarina walaupun sebagai teman baru gitu ya. Saya lupa malahan bantuin soal apa gitu ke Katarina. Saya lupa, nggak inget sekali gitu ya. Memang saya punya kebiasaan adalah saya banyak WA group, dan kalau saya lihat masalahnya saya bisa bantu, saya bantu. Dan saya nggak inget sama sekali. Jadi pada waktu ketemu dan lain sebagainya mungkin saya ya gitu ya. Dan pada waktu saya launching untuk reseller, saya masih ingat bahwa hanya ada 4 orang yang melakukan sesuatu melebihi daripada yang lain. Nah, termasuk Bu Katarina ini membantu saya untuk perekrutan ya, merekrut yang namanya agent-agent lagi. Nah, ini luar biasa menurut saya. Tidak banyak yang berpikir melihat sesuatu apa yang saya lihat. Jadi Bu Katarina melihat sesuatu yang saya lihat, yang saya sendiri ngelihatnya mungkin belum begitu jelas. Nah, Bu Katarina udah nangkep bahwa oh yes, ayo kita jalankan. Dan sayang programnya seminggu sebelum kita pergi ke Balikpapan dan Samarinda udah kena work from home. Satu yang saya mau sharing ke teman-teman, bahwa kita punya online tiket, hotel. Nah, saya mengembangkan dari sisi grup tour. Grup tour ini adalah bisa dibayangkan ya, bahwa grup tournya bukan cuma dari TX saja, tetapi juga dari banyak teman-teman yang lain. Dan teman-teman yang lain itu kita pilih. Bisa dibayangkan bahwa produknya udah ratusan. Dan ini adalah kalau saya mengatakan kalau sekarang bukan satu-satunya lagi, karena ada yang muncul juga gitu ya. Menurut saya is okay. Yang namanya copycat, yang namanya tiru-meniru adalah biasa. Tetapi ide itu adalah tidak ada gunanya kalau pelaksanaan implementasinya tidak ada gitu ya. Apa yang saya lakukan, saya keliling Indonesia. Kemarin seminggu itu bisa 2-3 kali presentasi. Makanya kalau sekarang itu begitu kerja di rumah bingung. Aduh, minggu pertama stres, minggu kedua lihat-lihat. Lalu mulai nyoba Instastory gitu ya, sekali, 2 kali. Masa bodoh, mau dengerin, nggak dengerin, mau ada orang yang join atau enggak, saya nggak peduli. Tapi dari situ saya melihat banyak sekali teman-teman yang kasih support. Dia bilang, Pak Anton, kita kan nggak kenal sama ini, kita kan nggak kenal sama itu. Tolong dong, Pak Anton undang lalu ngomong, kita dengerin gitu ya. Makanya kemarin ada GM Scoot Indonesia, kesian dia. Pak Ajis ini saya kenal mungkin ada hampir 6-7 tahun saya kenalnya. Dari pindah-pindah ya airline-nya, dari Safe Air, dari Jetstar. Dia baru mau dia sudah menjadi GM Scoot, tapi belum buka kantornya, ibaratnya malah siap-siap segala macam. Sudah dirubahkan gitu ya. Kemarin saya mengundang Ibu Ika dari Dream Cruise. Ini luar biasa, ada satu
gambaran yang berbeda lagi. Dan saya juga mengundang bukan cuma teman-teman, saya mengundang, kalau saya mengatakan adalah orang bilang, Pak Anton, kok ngundangnya termasuk kompetitor? Saya bilang, di dunia bisnis saya adalah tidak ada kompetitor. Everybody is friend. Semua orang adalah teman. Hari ini kita berkompetisi, teman bersaing. Hari ini kita saling bantu, teman bisnis, gitu kan? Semua teman. Jangan pernah ada musuh. Musuh itu satu itu kebanyakan. 1000 temen sedikit gitu ya. Wah, ini quote dari peribahasa mana gitu ya. Bu Katrina, saya mau cerita, mau tanya, Bu, kalau nih ya sudah masuk ke dalam new normal, buka lagi pesawat, jalan lagi dan lain sebagainya. Kebayang nggak sih orang kemana-mana harus pakai masker, itu satu. Hand sanitizer kemana-mana. Lalu harga tiket, beberapa tulisan dari Ayata sudah mulai memberikan signal bahwa harga murah mungkin karena Ayata ini cuma asosiasi saja, bukan dia yang melaksanakan, bahwa harga murah mungkin tidak ada lagi karena satu tempat duduk mungkin tiga tempat duduk mungkin cuma diisi kiri kanan, di tengahnya dikosongkan, atau mungkin juga yang tengah diisi kiri kanannya kosong. Membayangkan new normal, harga tiketnya mahal. Kira-kira Bu Katrina gimana responnya? Monggo, silakan. Oke, kalau menurut saya itu mungkin akan terjadi di awal-awalnya aja ya Pak. Karena kan apa namanya, bukannya saya bilang COVID ini nggak menakutkan atau gimana, tapi kalau berdasarkan data ilmiah itu kan sebetulnya ini juga apa ya, salah satu penyakit yang istilahnya sama aja dengan penyakit-penyakit yang lain, misalnya katakanlah yang tingkat kematiannya lebih tinggi dan sebagainya. Karena sekarang ini yang menjadikan ngeri dan efeknya sangat besar itu karena bersamaan seluruh negara, seluruh dunia, seluruh Indonesia, semuanya itu kejadiannya bersamaan gitu. Jadi semuanya menjadi istilahnya ketakutan ini ditransfer sudah internasional gitu kan. Nah itu yang membuat semakin kayaknya semakin ngeri gitu kan, orang semakin takut, semakin panik, semakin worry, khawatir dan sebagainya. Tapi mungkin ini akan jalan dalam beberapa tahun ke depan tuh mungkin akan ada seperti itu. Jadi pengurangan lama-lama tiap orang badan bisa ada antibody. Halo? Halo? Iya, iya, iya. Kedengaran, silakan. Pokoknya Pak Antonnya yang putus-putus sekarang, nggak gerak. Oh, gitu. oke. Oke, sudah jelas lagi. Jadi bisa jadi seperti itu. Tapi kalau saya orangnya sih nggak terlalu mau mengkhawatirkan apa yang belum terjadi menurut saya. Itu ya udah biarkan aja istilah. Ada wacana seperti oke, kita boleh istilahnya ada pemahaman seperti itu, ada kemungkinan seperti itu, kita waspada, kita siapkan, kita berjaga-jaga. Tetapi bukan berarti kita harus mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Kayak misalnya kalau kita mau ngomong pada saat awal saya bilang, waduh work from home, kita harus tutup, nggak boleh seminar, dibatalkan dan sebagainya, itu sempat juga worry. Saya kan orangnya juga suka jalan-jalan Pak. Dalam tahun ini aja saya sudah ke beberapa negara. Dari Januari itu saya sudah ke Brunei, sudah ke Aussie, sudah sampai ke Sumbawa, sudah sampai ke Lombok dalam waktu Januari Februari gitu kan. Jadi saya biasanya selalu ada next trip itu mau kemana. Walaupun mungkin nggak sampai seperti Pak Anton ya, 1 minggu atau setiap hari beda kota gitu kan. Saya nggak sampai separah itu gitu kan. Tetapi saya tetap, kalau misalnya ada staff saya yang join atau mungkin ada teman-teman saya yang tahu, saya juga suka jalan-jalan kan. Jadi pada saat saya mikir saya harus stay di rumah, apa yang akan terjadi? Tapi saya selalu langsung saya pikir gini, oke, saya jangan terlalu mikir terlalu jauh, saya jalani aja. Sambil saya jalani, saya melakukan apa yang namanya saya refleksi, saya review, kemudian saya adaptasi. Manusia itu yang terhebat dari kemampuan manusia. Kenapa manusia nggak punah gitu kan? Karena dia bisa beradaptasi.
situasi seperti apapun, kita akan adaptasi. Seperti teman-teman travel agent, saya melihat juga mereka luar biasa. Begitu ada KLB, ada work from home, mulailah semua WhatsApp group yang saya join, ada 15, ada 20, itu semuanya isinya jualannya alkes. Mulai dari APD, hand sanitizer, masker, dan sebagainya. Jadi kadang-kadang saya juga nggak tahu ini saya buka grup apa gitu kan, karena isinya sama gitu. Jadi yang tadinya misalnya saya tahu ini grup khusus jualan China gitu kan, atau ini grup khusus jualan Eropa, atau ini khusus grup jualan Indonesia dan sebagainya, itu semuanya jadi sama gitu kan. Jadi tapi saya melihat itu adalah survival atau adaptasi dari teman-teman. Kita support. Nah, saya supportnya caranya gimana? Kalau saya misalnya tahu dari teman ini butuh apa, saya bantu pas untuk informasi itu. Saya paling bilang, saya nggak jualan, saya cuma bantu forward, ini punya teman dan sebagainya. Awal-awalnya seperti itu gitu kan. Tapi lama-lama kemudian saya juga mikir, saya juga harus ada cari sesuatu yang bisa menghasilkan. Jadi saya sekarang juga udah mulai produksi. Saya produksi masker, saya juga jualan frozen food ya kan. Punya teman saya bantuin jual, ada yang ini dan sebagainya. Jadi intinya kita adaptasi gitu kan. Jadi sekarang saya bisa bilang itu kegiatan saya. Belum lagi Pak Anton juga, tadinya Pak Anton waktu bilang mau live setiap hari jam sekian sampai jam sekian, saya sempat meragukan, ini beneran bisa terjadi nggak? Apa yang mau dibahas? Apa yang mau diomongin ya kan? Apa nggak bosen? Tapi saya cuma mikir itu aja, saya jalanin aja, saya ikutin. Hampir setiap hari saya ikutin. Mungkin Pak Anton juga ngeliat ya, walaupun saya nggak tanya, saya nggak komen, saya nggak apa-apa, jam 9 saya ikut, jam 10 saya ikut, jam 2 saya ikut, nanti jam 8 saya ikut, jam 7 saya ikut. Saya ikutin aja. Saya jadi kenal banyak sekali teman-teman yang tadinya saya tidak pernah membayangkan saya bisa ketemu dengan mereka. Contoh dari teman-teman dari Billionaire Mindset, kayak Ko Tommy Wong, terus Ko Sugimitro, dan sebagainya. Itu tadinya saya cuma tahu orangnya di Instagram atau cuma tahu dari omongannya Pak Anton. Tapi begitu sudah ada acara seperti ini, saya bisa belajar dari mereka. Nah, itu salah satu keuntungan saya. Makanya kalau saya ditanya stres atau enggak di sini, saya sekarang udah menemukan my new normal gitu loh. Saya sekarang udah merasa saya enjoy gitu kan. Saya bisa belajar dari teman-teman di Jakarta, di Medan, ada CLV, terus kemudian bisa istilahnya tambah ilmu baru ya kan. Kemudian bisa tahu juga ada temen yang di Medan itu Pak Agus ya kemarin. Kalau dia ternyata juga statnya itu seperti begini, dan dia juga merasa ini berkah juga ya corona gitu kan. Saya tadinya mikir, masa saya sendiri yang merasa happy gitu kan. Tapi ternyata kita jalanin aja sambil kita terus beradaptasi, kita belajar, kemudian dari apa yang kita pelajari kita action, seperti itu. Ada satu yang silahkan Bapak Ibu, saya sudah buka untuk bertanya ya. Kita masih ada waktu sekitar 20 menit lagi. Ada satu yang saya mau sharing ke Bu Katarina. Pertama adalah bahwa bisnis travel itu diperkirakan, diramalkan bahwa bisnisnya tahun 2020 ini, karena mulai dari saya charter flight mulai dari 25 Januari sudah stop, sehingga Februari, Maret, April, dan seterusnya sampai nanti jalan lagi, baru kita bisa mulai gitu ya, kalau sudah dibuka. Tetapi banyak asumsi, banyak forecast, ramalan bahwa bisnis travel itu adalah akan turun sampai di bawah 30%. Di awal bulan Februari, saya mengatakan ini paling tidak kita 50%. Begitu masuk ke Maret, ya turun-turun dikit lah dari 50%. Begitu ke April, saya masih bilang, aduh udah nggak bisa 50%. 30% top. Begitu sekarang masuk ke akhir-akhir April, saya makin pesimis bisa 30%. Artinya akan turun lagi kurang daripada 30%. Tetapi saya mau mengajak Bu Katarina dan teman-teman untuk satu, kita harus injeksi, kita punya pikiran, pemahaman, mindset dengan hal-hal yang positif. Itu satu. Kedua, kurangi cerita-cerita ngobrol dengan
atau nonton TV atau apa yang negatif supaya positifnya lebih tinggi. Kedua adalah saya melihat bahwa kita tahu mungkin katakanlah sekarang kita bicara 10% daripada budget yang kita bikin tahun lalu. Itu sangat-sangat menakutkan. Istri saya mengatakan bahwa kalau kita jalan 30% saja, biaya itu lebih besar daripada pemasukan. Menakutkan. Nah, saya yang mau sharing adalah begini, bahwa mari kita fight back, lawan balik. Semua yang kita pikirkan itu belum terjadi. Kata Rina bilang, jalanin aja atau belum terjadi. Betul. Tetapi saya juga mau mengatakan, mari kita fight back. Jadi fight back-nya bagaimana? Saya sedang memprovokasi, saya sedang ngomongnya udah agak sedikit merayu dalam tanda petik gitu ya. Saya bilang kemarin ke Scoot, saya bilang kalau nanti dikurangi tempat duduk, kalau begini, kalau begitu harga naik. Saya bilang nggak ada orang yang mau loh. Dia bilang iya sih, biaya tinggi, tapi kalau nanti nggak ada orang yang naik, ya sama aja. Mendingan kita turunin harga. Lalu saya bilang setuju. Oh saya komporin, ya harga harus murah. Kemarin Ibu Ika, Dream Cruise mengatakan kapasitas itu 4.500. Dia mau isi kurang, mungkin di bawah 3.000. Bayangkan, tempat nonton di Genting Dream Cruise itu teaternya 999, 1.000. Diisi kemungkinan 50%. Buffet, cara serve buffet berbeda. Cara duduk di restoran dikurangi. Semua berubah. Lalu saya bilang, Bu, kalau begitu harga naik dong. Dia bilang, iya kita bingung sih, tapi usulan kita harga tidak mau naik. Oh betul Bu, jangan naikin Bu. Terus dia tanya, bagaimana kita mau mulai? Ya, mulai dengan trip, undang-undang travel agent, jalan-jalan ke sana. Mau nggak travel agentnya? Saya bilang, saya mau. Saya akan kumpulkan orang-orang yang mau jalan-jalan, naik kapal lagi, gratis, beli tiket aja, kita naik kapalnya gratis dan pulang kita bisa jualan lagi. Oh semangat. Nah, saya mau menyebarkan hal-hal seperti begini, Bu Katarina. Jadi kenapa? Kalau ketemu dengan temen yang bilang, Pak Anton gimana bisnis? Aduh payah, kita bisa 20% aja untung, kita bisa 30% aja belum tentu. Kalau ceritanya seperti begitu, apa yang terjadi buat saya? Saya kan menjadi lemes, stres, dan nggak semangat lagi ya. Buat apa? Kalau kerja cuma 20%, 30%, nah kita perlu menyebarkan semangat, kita perlu menyebarkan hal-hal yang positif. Nanti Bu Katarina juga bantuin gitu ya, ke agent-agentnya, kasih tahu gitu ya. Nah, pertanyaan saya adalah, Bu Katarina setuju apa enggak, dan apa yang menurut Bu Katarina mulai dari tadi spirit yang saya pompakan kepada Bu Katarina nih pagi-pagi, ayo Bu Katarina begini, kira-kira komentarnya gimana? Monggo silakan. Kalau saya bilang ciami gitu kan, ciamso kalau bahasanya itu kan. Pak Anton ini luar biasa. Saya selalu melihat istilahnya gini loh. Dari semua orang yang saya kan juga kenal banyak sekali orang di travel. Tetapi saya melihat benar-benar kalau Pak Anton ini orangnya benar-benar kalau berbagi, kalau memberikan sesuatu itu dia tanpa pamrih. Saya ngelihatnya di sana. Bayangkan nggak kenal aja dibantu, apalagi yang udah kenal, udah pasti dibantu berkali-kali gitu kan. Semakin saya kenal Pak Anton, semakin saya kagum sama sosoknya. Istilahnya kita akui lah sama-sama. Minggu pertama itu semuanya kayaknya kita pegang remote TV, kita terus lihat tuh, kita pantau itu kenaikan kematian, kasus positif, itu sepertinya ya semua orang melakukan hal seperti itu. Tetapi kita lakukan itu terus, akhirnya kita semakin masuk ke bawah sadar kita kan. Saya dikit-dikit ada belajar psikologi kan, jadi ada masuk ke bawah sadar kita, membuat kita itu semakin panik. Mungkin kita di depan kita ngomongnya nggak panik, kita ngomongnya kita baik-baik aja, tetapi secara tidak sadar hal-hal negatif itu masuk dan itu sangat mempengaruhi pikiran kita, energi kita juga terserap seperti itu. Tapi saya begitu kagum sama Pak Anton. Pak Anton benar-benar memikirkan
kita nggak boleh terus begini, nggak bisa terus rebahan, terus nonton hal-hal yang nggak bener kan, itu akan nggak ada bagusnya buat kita. Gimana caranya kita bisa melakukan sesuatu yang menebar positif itu ke semakin banyak orang. Pak Anton coba ini itu, saya tahu Pak Anton nyoba di Zoom, nyoba juga di IG Live dan sebagainya, kemudian memutuskan akhirnya oke, di IG Live ini yang paling cocok untuk hal seperti ini, dan dicoba, benar-benar dilakukan gitu kan. Saya ngeliat Pak Anton nggak selalu berpikir ini harus sempurna dulu baru jalan, sambil disempurnakan. Oh ternyata kan banyak sekali hal-hal yang akhirnya salah di sini, diperbaiki di sini. Bahkan ketidaksempurnaan itu menjadi sesuatu yang sangat menarik menurut saya, karena kita bisa melihat bahwa ini loh, manusia itu seperti itu, memang nggak sempurna, kita harus coba, dan itu membuat kalau saya secara pribadi saya lebih semangat lagi. Saya nggak, istilahnya prediksi itu bisa lah, katakanlah 10%, 20% atau bahkan 0, tapi saya pikir ini itu bukan sesuatu yang bisa kita kontrol gitu kan, sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. COVID itu kapan mau pergi, si corona itu kapan dia sudah nggak suka di Indonesia atau sudah nggak suka di bumi, kita kan nggak bisa kontrol. Intinya kan suka-suka dia gitu kan. Terus prediksi itu juga, yang prediksi kan manusia. Kan kita kan masih ada, kita kan semua orang pasti mempunyai iman gitu kan. Beriman masing-masing. Nah, kalau agama mungkin beda-beda, tapi kan kita mempunyai iman gitu kan. Kita tetap percaya bahwa ini adalah memang yang harus kita jalani. Hal-hal yang di luar kontrol kita serahkan aja yang bisa mengontrol gitu kan. Kita mengontrol apa yang kita bisa lakukan. Kontrolnya dari mana? Mengontrol diri kita sendiri. Kita kontrol, kita punya reaksi, kita kontrol, kita punya aksi gitu kan. Supaya kedepannya itu tidak minimal kita tidak menambah kerutan masalah yang memang kita tidak bisa cari solusinya. Seperti itu gitu Pak Anton. Setuju banget. Ini ada Mary. Hai Pak Anton, kira-kira bagaimana kita menyebar positive vibe ke calon dan konsumen travel kita? Ini banyak yang bisa dilakukan. Satu adalah kita punya sosmed, kita punya Instagram. Kedua, kita ada WA group. Ketiga, mungkin ada daftar database daripada customer kita yang kita selalu harus sharing kepada mereka. Tentunya yang sekarang itu bukan sharing mengenai harga ke Hainan lagi murah, ayo pergi ke Hainan. Bukan seperti itu. Yang perlu kita lakukan adalah kita memberikan, misalnya kalau traveling itu termasuk harus pakai masker. Kedua adalah negara-negara yang dibuka, kayak kemarin ke Bangka Belitung, itu ada periodenya, hari Senin pesawat apa, hari Selasa pesawat apa, tidak setiap hari pesawatnya berangkat semua, seperti itu. Yang penting adalah bagaimana kita membina relationship, dan sekaligus juga itu branding. Bagaimana menaikkan top of mind. Kalau ditanya kenapa saya sekarang mau jam 8.50 ya, walaupun saya tulis jam 9 karena jam 9 lebih gampang gitu, walaupun 10 menit sebelumnya saya sudah start. Karena ini rebranding reseller travel, di mana saya mengumpulkan adalah orang-orang travel. Orang-orang travel saya bagiin hal-hal yang positif, saya sebarkan, biarlah nanti mereka menyebarkan kemana-mana juga gitu ya. Jadi kalau ditanya, ini kan soft selling gitu ya. Orang tanya, Pak Anton nggak jualan ya? Oh iya, nggak jualan. Tapi kan kalau ditanya, travel itu, Pak Anton tuh apa? Travel, produk travel apapun yang saya jual nanti laku. Itu, ini yang namanya contoh ya. Ini contoh yang branding, personal branding daripada reseller, dan sekaligus berbagi kebaikan, image, relationship. Dan saya selalu percaya, kemarin ada satu teman saya dari Bangkalan, dia menti saya, dia murid saya, dia mengatakan, Pak Anton, saya kenal Pak Anton, dia sebut kalau nggak salah 6 tahun yang lalu. Jadi dia adalah pengusaha kuliner di Bangkalan, jualan bebek di Bangkalan, Madura. Dan dia mengatakan, saya selalu ingat dengan Pak Anton, dan sekarang begitu ada ini, saya semangat sekali. Jadi apa yang dia lakukan, dia melakukan reposting teman-teman yang jualan, di postingnya adalah di Instastory dia.
Kalau ditanya berapa banyak sih follower dia, sedikit. Tetapi yang saya lihat adalah bukan soal sedikit atau banyak, action. Ide mau kecil atau besar, tanpa action tidak bisa. Tadi pagi saya bangun, setiap pagi sekarang saya bangun adalah jam 4 pagi untuk doa pagi, dan sekitar mungkin jam 5-an saya lihat Pak Tanadi Santoso sedang live di Instagram, lalu saya join gitu ya. Nggak taunya dibilang Pak Anton join ya, sharing sedikit gitu ya. Lalu saya bilang, lalu Pak Tanadi cerita tentang adaptasi dan lain sebagainya. Lalu nggak tahu gimana cerita menyinggung satu, bahwa ide itu adalah biasa. Ide itu disebar aja, dites aja kemana-mana, sharing. Ide is nothing without action. Hanya ide tanpa pelaksanaan nggak bisa. Makanya saya tertantang pada waktu saya bilang 2 sehari live IG, oke. 3, 4, sekarang 5, tambah 2 Zoom lagi. Nah, itu keren banget. Begitu saya bangun hari Sabtu, saya tidur, bangun lagi, saya udah hari Sabtu lagi. Artinya kesibukan itu udah seperti kayak biasa lagi. Kan saya biasa begitu sibuk gitu ya. Nah, Bu Katarina, ini tadi menjawab yang tadi. Mungkin Bu Katarina mau tambahkan bagaimana kita menyebar positif vibe ke calon daripada konsumen travel kita. Oke. Kayaknya Pak Anton udah menjawab hampir semuanya. Mungkin saya tambahkan sedikit ya. Mungkin kita bisa tambahkan, istilahnya kita bisa beri tentang informasi destinasi yang bagus dan sebagainya untuk mereka ini. Mereka biar punya gambaran the next trip. The next trip mereka itu apa? Yang pasti kita jangan ikut-ikut forward yang corona itu. Istilahnya kita jangan sampai kita forward begituan gitu kan. Kadang-kadang kan kita kenal gitu, kita merasa dapat informasi, kita langsung kita forward gitu. Itu kadang-kadang mungkin bagi beberapa orang yang mentalnya kuat, dia baca seperti itu cuma sekedar informasi begitu aja ya kan. Tapi ada juga yang mentalnya mungkin kurang, mereka baca itu menjadi worry, menjadi khawatir gitu kan. Nah, yang pasti jangan Anda memformat informasi-informasi tentang corona, tentang kematian yang negatif-negatif itu ke customer Anda. Itu jangan. Mereka sudah dapat banyak dari orang lain, percayalah. Nggak cuma Anda yang forward ke mereka. Itu Anda stop. Itu totally harus stop. Tidak boleh sekalipun Anda memformat hal seperti itu kepada customer Anda. Kalau Anda mau forward, itu boleh forward tentang informasi training, informasi katakanlah ada makanan enak, atau gimana Anda sambil bantu teman Anda, itu silakan. Sama mungkin kalau Anda forwardkan tentang informasi, katakanlah, kalau saya masih tetap memberi informasi tentang katakanlah reseller travel. Keuntungannya apa? Ini mungkin yang tadi Pak Anton lupa jelaskan adalah, kan Femtrip itu mulai ada. Nah, bagi teman-teman, ini kesempatan yang sangat besar. Karena apa? Pak Anton ini ibaratnya legenda di dunia travel. Orang-orang kalau mau ngadain Femtrip yang keren-keren, itu nomor 1 nawarin ke Pak Anton dulu, saya pikir. Iya kan? Nawarin ke Pak Anton, misalnya Dream Cruise. Ini saya punya Dream Cruise ngasih 20 cabin free, gitu kan. Kan Pak Anton nggak mungkin orang sendiri terus mau Dream Cruise sendirian gitu, tidur di 20 cabin, ganti-ganti, tiap jam pindah kamar, kan nggak mungkin. Pasti Pak Anton akan menawarkan ke teman-teman. Siapa yang pertama kali ditawarkan adalah komunitas kita, yaitu komunitas reseller travel yang sekarang Pak Anton sangat istilahnya Pak Anton rintis, dan Pak Anton taruh hati di sana dan taruh semangat semuanya di sana ya kan. Akan ditawarkan gitu. Ini free, cabin free. Jadi Anda kalau misalnya tergabung di komunitas ini, Anda bisa ke Dream Cruise mungkin cuma bayar tax-nya aja sama bayar tiket pesawat dari kota Anda ke Singapura. Selesai. Sisanya Anda free. Entertainment free. Cabin free. Makan all you can eat. Semuanya Anda bisa nikmati. Bayangkan gitu kan. Nah, kemudian nanti kalau misalnya ada Femtrip dari Malaysia, dari manapun, saya pikir mereka akan cari Pak Anton dulu gitu kan. Singapura misalnya. Singapura dulu pernah kerjasama dengan Pak Anton, Singapura Tourism Board dan sebagainya. Mungkin mereka akan cari Pak Anton dulu. Kita siap untuk sponsorship, katakanlah untuk Femtrip bagi 50 orang. Kan Pak Anton pasti akan menyebarkan ini ke teman-teman yang lain. Nah, karena itu bagi teman-teman, menurut saya yang maksudnya masih teman-teman travel agent
Anda juga mendapat kesempatan untuk bisa mendapatkan harapan. Next itu masih ada harapan untuk next trip gitu kan. Mau kemana aja, tenang aja gitu loh. Pasti masih ada harapan. Yang namanya badai itu pasti berlalu. Cuman memang kita sekarang masih nggak tahu kapan gitu kan. Itu aja gitu loh. Ya, itu aja mungkin yang bisa saya tambahkan. Luar biasa. Ini Bu Katarina bukan cuma suka jalan-jalan, punya travel, dan siap juga saya melihat untuk ke depan secara online, punya reseller cukup banyak, dan juga pengarang buku. Tolong dong ingetin lagi ada berapa buku, silahkan. Kalau yang saya nulis sendiri bukunya itu 1, 2, 3 ya. Buku yang benar-benar saya nulis atas nama saya sendiri. Itu ada 3, yang terakhir 2014 sudah lama banget gitu kan. Tapi saya juga menuliskan buku untuk beberapa orang juga. Ya beberapa itu tidak mau saya sebutkan karena kan namanya juga ghostwriter ya. Saya dibayar untuk di belakang, nggak boleh ketahuan gitu kan. Tapi ada yang mungkin beberapa Bapak Ibu tahu itu Bong Chandra, itu saya yang nuliskan buku beliau gitu kan. Sekarang beliau sudah banyaknya masuk di properti. Kalau dulu beliau kan adalah motivator termuda se-Asia, klaimnya seperti itu. Ya, Pak Anton ini yang bukunya mau ditulisin belum? Belum jadi-jadi. Sudah. On progress. Tapi on progress ya. Sekali. Ya, menarik sekali. Oke, ini waktunya sebentar lagi timer akan memutuskan. Jadi timer daripada live Insta itu adalah sekitar 60 menit ya. Jadi nanti kalau teman-teman langsung putus itu karena memang sudah full 60 menit. Bu Katarina, terima kasih. Terima kasih, kita akan lebih sering lagi untuk ketemu secara online gitu ya. Nanti program kita untuk seminar keliling lagi kemarin adalah ke Samarinda dan Balikpapan yang kita batal. Lalu nanti juga kita ke Surabaya lagi. Mungkin nanti Surabaya juga second city-nya juga kita akan masuk ya. Bapak Ibu terima kasih dan sampai ketemu nanti minggu depan. Hari Senin saya mengundang GM Hotel, sahabat saya yang sudah lama sekali. Saya pengen dengar cerita dari ini kan minggu ini banyak ada dari airline, ada dari cruise, dari travel. Nah minggu depan saya mau mengundang adalah agak sedikit berbeda tokoh-tokohnya. Semuanya orang-orang di tourism industry. Hari Senin adalah dari hotel, hari Selasa adalah corporate business. Saya lupa lagi hari Rabu dan lain sebagainya. Ini semua tokoh-tokoh yang menurut saya bagus sebagai motivasi kita, bagaimana keep the spirit. Terima kasih Bapak Ibu. Bu Katarina, terima kasih. Salam semuanya.